Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat renungan pada hari ini Selasa tanggal 18 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, bahwasanya kasih setiamu sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Kami ada saat ini itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di pagi hari ini kami bersyukur betapa Tuhan itu baik, sangat baik bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, terlebih dahulu kami mendengarkan firman Tuhan, supaya kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu untuk melakukan segala tugas pekerjaan aktivitas kami hari ini. Ampunilah Tuhan segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab Yosua pasal 22 ayat 29. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban persembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Begitulah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebagai topik renungan pada saat ini mendirikan mezbah. Mezbah tentu berbicara sebuah tempat yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita dan roh kita, memuji dan memuliakan Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Tentu berbeda dengan cara-cara dunia membentuk mezbah, itu tentang korban bakaran, korban sajian atau persembelihan untuk kekuatan keberadaan dunia ini. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita
supaya kita betul-betul fokus untuk membangun mezbah Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Hanya Tuhanlah yang disembah dan yang dipuji. Mezbah menjadi sarana kita memuji dan menyembah Tuhan serta memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di altar yang kudus kita mau berdoa memuji secara pribadi atau bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di kemah sucinya, di bait suci Allah yang kudus. Tentu kita memusatkan penyembahan kita, pemujian kita hanya kepada Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Tentu di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Di dalam gereja Tuhan, di rumah Tuhan yang sudah dikuduskan, yang sudah disucikan, kita datang kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bergandengan tangan, beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan, yang dipimpin oleh pendeta, parhalado, penitua yang sudah ditabiskan melalui kasih dan kuasa Tuhan. Itulah sebagai sarana dan prasarana kita untuk kita bersama-sama dibangun dengan dasar iman yang benar. Kita menyembah, sujud di hadapan Tuhan lewat pujian penyembahan kita, mendengarkan firman Tuhan baik di hari Minggu dan persekutuan secara kategorial atau tim doa dan persekutuan kebangunan rohani yang dilakukan di rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mezbah berbicara tentang persekutuan kita dengan Allah, yaitu menyembah Tuhan dalam iman, dalam roh dan kebenaran itu, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah menebus kita, sehingga kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Sebab melalui mezbah kita mempersembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama kerap mezbah disebut-sebut orang benar akan mendirikan mezbah untuk menjaga persekutuan dengan Allah, tempat yang kudus, sakral untuk beribadah kepada Tuhan, baik secara pribadi, keluarga inti, keluarga besar, dan para jemaat Tuhan. Kita mau beribadah kepada Allah yang luar biasa itu, yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci, dan yang maha agung di dalam kehidupan kita. Dan saat ini sebagai perikop yang perlu kita perhatikan secara khusus, berbicara tentang mezbah itu berarti juga berbicara tentang waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Semakin kita sibuk biasanya, semakin kita tidak memiliki waktu untuk mendirikan mezbah Tuhan. Seringkali karena waktu yang menjadi alasan kita tidak mau bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Banyak alasan yang kita berikan karena kesibukan dalam pekerjaan, dalam kegiatan kita,
seakan-akan tidak adalah waktu untuk kita untuk beribadah memuji Tuhan. Tetapi perikop ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, tentu kita harus taat dan percaya sungguh-sungguh kepada Allah yang hidup. Kita akan memberikan waktu kita, walaupun sebentar, walaupun dalam doa-doa kita hanya sebentar, tetapi kita pusatkan perhatian kita, pemujian kita hanya kepada Tuhan. Tentu dalam ibadah minggu yang dilakukan di gereja berkisar 2 jam, tidak lebih. Tetapi kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mau beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Sebagai penghormatan kita, sebagai kesungguhan iman kita, karena Tuhanlah yang layak dipuji dan dimuliakan. Tentu sikap kita secara pribadi memberikan waktu, hati kita, jiwa kita, roh kita hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, seringkali kita menyaksikan bagaimana orang dunia mendirikan mesbah bagi ilah lain atau patung dan sebagainya dalam bentuk secara duniawi. Mereka tengah malam memegang dupa dan menghadap ke langit, mulutnya berkomak-kamit, tanda bahwa ia sedang berbicara dengan ilahnya. Kalau orang yang tidak mengenal Yesus Kristus saja, dia rajin melakukan ibadah spiritual secara pribadi, memberikan waktunya, waktu khusus. Masa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus melalui Yesus Kristus dengan darah yang kudus, yang mahal itu, yang mau berkorban bagi kita, bagi saudara dan saya, tidak mau memberikan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Ini diingatkan kita sebagai teguran bagi kita untuk kita responi secara positif, untuk membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk mau datang kepada Tuhan, menyiapkan waktu kita, pikiran kita, bersaat teduh, berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, saat Paulus berada di Athena, ia menemukan sebuah mesbah yang aneh. Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Secara duniawi, orang-orang duniawi menyembah yang dia sembah mungkin secara keberadaan patung dan hal sebagainya, yang tidak mengenal sungguh-sungguh, tetapi mau melakukan itu secara kepercayaan mereka. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yang sudah ditebus secara pribadi, masa kita
tidak mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran yang sudah kita kenal, yaitu Tritunggal, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang kita sembah dan kita muliakan di dalam kehidupan kita. Apostel Paulus tahu akan mezbah yang benar, namun di Athena ia merasa kasihan terhadap penduduk yang ada di sana. Kepada siapa korban di atas mezbah itu dipersembahkan? Tentu ada kesia-siaan yang tidak pasti, tidak memiliki tujuan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tentu kita memiliki sikap untuk mau menyembah, sujud, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mezbah adalah rumah Tuhan, tempat kudus. Hati kita adalah gereja Tuhan. Hati kita tentu kita harus jaga, kita harus pelihara untuk memiliki kekudusan di hadapan Tuhan. Ketika kita menjaga iman kita, ketaatan kita, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, tentu jiwa dan roh kita memiliki sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Tentu mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita diajak untuk beribadah kepada Tuhan yang hidup di dalam mezbah, di bait sucinya, di altarnya Tuhan. Kita naikkan pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Memberikan pujian dan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan, diagungkan di atas segala-galanya. Berdoa kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Seperti doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Itulah yang kita hidupi, itulah yang kita renungkan setiap hari. Karena firman Tuhan, firman yang memberikan kekuatan. Dalam doa, komunikasi kita tentu memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim, hubungan yang erat kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini, yang terus kita puji dan kita muliakan. Janganlah kita sibuk dalam perkara dunia ini. Marilah kita memberikan waktu untuk Tuhan secara khusus, sebagai tanda kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih itu. Dan hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita akan melakukan pekerjaan kita, aktivitas kita, apa saja yang kita kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan. Dan kita akan berdoa biar nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan di dalam segala aktivitas kita. Kita menjadi saksi dan terang, menjadi teladan, dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang sudah mengingatkan kami supaya hati kami, jiwa kami memuji dan memuliakan Tuhan, mezbah Allah yang maha suci, sebagai tempat kami memuji dan memuliakan Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa taat dan setia, dan mau sungguh-sungguh hidup di dalam kasih karunia-Mu,
supaya kami terus belajar tentang kebenaran firman-Mu, untuk terus kami mengenal Tuhan secara pribadi kami, menjaga hati kami, dan berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, usaha apa saja yang kami kerjakan pada saat ini berhasil karena kasih dan kemurahan Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari Sintua Ari Sinaga. Tuhan memberkati.